Istana kerajaan itu berdiri megah dengan tembok tinggi berukir indah dan taman-taman yang dipenuhi bunga mekar sepanjang tahun. Di antara hiruk-pikuk kehidupan istana, ada seorang wanita sederhana bernama Dewi Masitoh. Pekerjaannya tampak sepele, menata rambut putri raja setiap pagi, tetapi ia melakukannya dengan penuh dedikasi. Setiap helai rambut disisir dengan lembut, seolah ia menenun keindahan yang terpancar dari putri kerajaan itu. Dewi Masitoh bukanlah seorang wanita dari keluarga terpandang. Ia lahir dari kalangan rakyat jelata, tetapi sikapnya yang santun dan telaten membuatnya dipercaya memasuki lingkungan istana. Ia dikenal tidak banyak bicara, hanya menjawab ketika diperlukan, namun selalu tersenyum tulus kepada siapapun yang ditemuinya. Tak jarang, para pelayan lain memandangnya dengan rasa hormat, meski beberapa di antaranya menyimpan iri hati dalam diam. Setiap pagi, sebelum tugasnya dimulai, Dewi Masitoh selalu mengintip mentari yang mulai merekah di ufuk timur. Bagi wanita itu, melihat sinar matahari pagi adalah cara sederhana untuk mengingatkan dirinya akan harapan baru. Ia percaya bahwa setiap hari membawa berkah tersendiri, sekalipun hidup di lingkungan istana yang penuh intrik dan kepalsuan. Putri Raja sangat menyukai keberadaan Dewi Masitoh. Di tengah kesibukan istana yang kadang menyesakkan, kehadiran tukang sisirnya membawa ketenangan tersendiri. Ada sesuatu yang berbeda pada diri Dewi Masitoh, sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi terasa begitu kuat dan menenangkan. Putri itu sering berbagi cerita dengannya, sesuatu yang jarang dilakukannya dengan orang lain. Meskipun disukai oleh putri raja, Dewi Masitoh tidak pernah berbesar kepala. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan rendah hati. Baginya, mengabdi di istana adalah bagian dari jalan hidup yang telah digariskan Tuhan. Ia sadar bahwa di balik dinding-dinding istana yang megah ini, tersembunyi banyak rahasia dan bahaya yang bisa muncul kapan saja. Tak hanya putri raja, beberapa dayang lain juga sering meminta pendapat Dewi Masitoh dalam berbagai hal. Mereka kagum pada ketenangan serta kebijaksanaan yang selalu terpancar dari sikapnya. Namun, Dewi Masitoh selalu menjaga jarak dari pembicaraan yang tidak perlu. Ia tahu, di istana, lidah yang tak terkendali bisa menjadi bumerang yang mematikan. Di balik ketenangan hidupnya, Dewi Masitoh menyimpan rahasia besar. Tidak ada yang tahu bahwa di lubuk hatinya, ia menganut keyakinan yang berbeda dari mayoritas penghuni istana. Setiap malam, ia berdoa dalam hening, memohon kekuatan dari Sang Pencipta agar tetap teguh menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Ada kalanya Dewi Masitoh merasa takut, terutama ketika melihat bagaimana raja memperlakukan orang-orang yang dianggap menentang aturan kerajaan. Namun, ia tidak pernah membiarkan rasa takut itu menguasai dirinya. Ia percaya bahwa mempertahankan kebenaran adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, meski harus dibayar dengan nyawa. Meski hidup di tengah kemewahan, Dewi Masitoh tidak pernah silau dengan gemerlapnya. Ia selalu mengingat pesan ibunya sebelum meninggal, bahwa harta dan jabatan hanya bersifat sementara, sedangkan kebaikan hati akan selalu abadi. Pesan itulah yang menjadi pegangan hidupnya setiap kali ia merasa goyah. Hari itu, saat mentari mulai naik, Dewi Masitoh berjalan menuju kamar putri raja dengan langkah tenang. Tangannya menggenggam sisir kayu kesayangannya, hadiah dari almarhum ibunya. Di sepanjang lorong istana yang dingin, ia merasakan sesuatu yang berbeda, seolah angin membawa pesan akan datangnya badai besar yang akan menguji dirinya lebih dari sebelumnya. Saat senja menjelang, langit di atas istana tampak berwarna jingga kemerahan. Dewi Masitoh menutup pintu kecil kamarnya perlahan, memastikan tak ada seorang pun yang melihatnya. Hatinya berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu bahwa setiap detik yang dilewatinya di istana penuh dengan bahaya. Ia menyalakan lentera kecil, membiarkan cahaya temaram menari di dinding batu. Di sudut ruangan, tampak selembar kain tua yang dijahit ibunya bertahun-tahun silam, menjadi satu-satunya benda yang ia gunakan sebagai alas untuk berdoa. Berlutut di atas kain itu, Dewi Masitoh menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bibirnya bergerak pelan,
menggumamkan doa yang sudah dihafalnya sejak kecil. Setiap kata yang diucapkan terasa begitu sakral, mengisi ruangan sempit itu dengan keheningan yang penuh makna. Ia memohon perlindungan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi anaknya yang satu-satunya menjadi sumber kekuatan hidupnya. Anaknya yang berusia 5 tahun, Malik, tertidur di atas tikar lusuh di sudut kamar. Wajah mungilnya yang polos membuat hati Dewi Masitoh terasa perih. Ia sadar, membesarkan Malik di lingkungan istana dengan keyakinan yang berbeda adalah sebuah risiko besar. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Baginya, mempertahankan iman adalah segalanya, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan nyawanya sendiri. Malam itu, suara-suara dari luar kamar terdengar lebih gaduh dari biasanya. Para pengawal istana bergegas ke sana kemari, seolah ada sesuatu yang terjadi. Dewi Masitoh tetap berdoa dalam diam, meski perasaannya mulai tak menentu. Ia tahu bahwa kehidupan di istana tidak pernah berjalan tenang terlalu lama. Setiap hari ada saja peristiwa yang bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Dewi Masitoh tersentak, namun segera menguasai dirinya. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu dan mendapati seorang dayang berdiri di ambang pintu. Wajah dayang itu tampak cemas, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Masitoh, aku hanya ingin memberitahumu, ada yang mulai curiga padamu, bisik dayang itu dengan nada tergesa-gesa. Mereka mengatakan bahwa kau berbeda. Aku tak tahu siapa yang memulainya, tetapi ini bukan kabar baik. Dewi Masitoh mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri meski hatinya mulai dirundung kekhawatiran. Terima kasih atas peringatanmu. Aku akan berhati-hati, jawabnya lembut. Dayang itu mengangguk cepat sebelum bergegas pergi, meninggalkan Dewi Masitoh berdiri di depan pintu dengan pikiran yang berkecamuk. Malam semakin larut, tetapi Dewi Masitoh tak mampu memejamkan mata. Ia duduk di samping anaknya, mengusap lembut rambut Malik yang mulai ikal. Hatinya diliputi perasaan bersalah. Ia merasa telah membawa anaknya ke dalam bahaya yang tak seharusnya ia hadapi. Namun, satu hal yang membuatnya bertahan adalah keyakinan bahwa segala penderitaan ini pasti memiliki tujuan. Angin malam berhembus masuk melalui celah kecil di jendela kamar. Suara gemerisik dedaunan dari taman istana terdengar sayup-sayup, seperti bisikan alam yang mengiringi kegelisahan Dewi Masitoh. Dalam hening malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah mengkhianati imannya. Bahkan jika itu berarti harus menghadapi akhir yang paling mengerikan. Tiba-tiba, terdengar derap langkah berat di luar kamar. Suara itu semakin dekat, membuat jantung Dewi Masitoh berdegup lebih cepat. Ia segera meraih Malik, memeluknya erat-erat. Pintu kamar terbuka dengan keras, memperlihatkan dua orang prajurit istana berdiri dengan wajah dingin. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara tegas, "Masitoh, kau dipanggil menghadap raja." Sekarang, tanpa banyak bicara, Dewi Masitoh berdiri. Ia menenangkan Malik dengan usapan lembut di kepala, lalu berkata pelan, "Tetap di sini, nak. Ibu akan segera kembali." Malik yang masih setengah mengantuk hanya mengangguk kecil, tidak menyadari bahaya yang mengancam ibunya. Di sepanjang lorong menuju aula istana, Dewi Masitoh melangkah dengan tenang. Meski hatinya diliputi ketegangan, wajahnya tetap tenang tanpa menunjukkan rasa takut. Ia tahu, ini mungkin awal dari ujian besar yang selama ini ia persiapkan dalam doa-doanya. Bagi Dewi Masitoh, iman bukan hanya sekadar keyakinan di hati, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan, meski itu berarti harus berhadapan langsung dengan maut. Aula istana dipenuhi kilauan cahaya dari lampu-lampu gantung yang menjuntai megah di langit-langit. Raja duduk di singgasananya dengan wajah penuh wibawa, dikelilingi para menteri dan pengawal setia. Ketegangan terasa di udara saat Dewi Masitoh melangkah masuk, didampingi dua prajurit yang mengawalnya dengan ketat. Suara langkah kakinya yang lembut menggema di aula yang hening, seolah memberi tanda bahwa sesuatu yang penting akan segera terjadi.
Raja menatap Dewi Masitoh tajam, seperti sedang menilai apakah wanita sederhana itu pantas berada di tempat ini. Beberapa detik berlalu dalam keheningan sebelum Raja akhirnya berbicara. Masitoh, kau telah bekerja di istana selama bertahun-tahun. Kau dikenal sebagai pelayan setia dan dipercaya oleh putriku. Namun, ada desas-desus yang sampai ke telingaku. Dewi Masitoh tetap berdiri tegak, meski dadanya terasa sesak mendengar kata-kata Raja. Ia tahu, fitnah itu pasti berasal dari seseorang yang iri terhadap kedekatannya dengan putri Raja. Namun, siapapun pelakunya, ia tidak boleh menunjukkan kelemahan di hadapan Raja. Desas-desus itu mengatakan kau memiliki keyakinan berbeda dari yang dipegang seluruh penghuni istana, lanjut Raja dengan nada tegas. Dan kau tahu, kerajaan ini tidak mentolerir siapapun yang melanggar adat serta kepercayaan yang telah diwariskan leluhur kami. Sebelum Dewi Masitoh sempat menjawab, salah seorang menteri yang berdiri di sisi kanan Raja maju selangkah. Paduka, saya mendapat laporan bahwa Masitoh sering kali terlihat berdoa sendirian di malam hari. Ini mencurigakan, mengingat semua pelayan di istana diwajibkan mengikuti upacara kepercayaan kerajaan. Saya khawatir, ia mungkin menyembunyikan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran kita. Desas-desus yang sebelumnya hanya bisikan samar kini berubah menjadi tuduhan langsung di hadapan Raja. Beberapa pelayan yang berada di sudut aula saling berbisik, membicarakan apa yang baru saja mereka dengar. Dewi Masitoh merasa seluruh perhatian tertuju padanya, tetapi ia tetap tenang. Ia tahu, jika ia goyah sekarang, itu hanya akan membuat musuh-musuhnya semakin puas. Dengan suara lembut namun tegas, Dewi Masitoh menjawab, "Paduka Raja, saya hanya seorang tukang sisir yang menjalankan tugas saya setiap hari. Jika ada yang mencurigai saya karena saya berdoa di malam hari, itu semata karena saya memohon kekuatan agar bisa terus melayani Putri Paduka dengan baik. Adapun keyakinan saya, itu adalah urusan hati yang tidak pernah saya paksakan pada siapapun." Kata-katanya membuat beberapa orang terdiam. Ada ketegasan dalam ucapannya yang sulit disangkal. Namun, di sisi lain, para menteri yang merasa terganggu dengan keberadaannya tidak ingin melepaskannya begitu saja. Raja berpikir sejenak sebelum akhirnya memberi isyarat pada salah seorang menterinya. Menteri itu, yang sejak awal tampak menaruh curiga, segera berbicara, "Masitoh, jika memang tidak ada yang kau sembunyikan, buktikan kesetiaanmu pada kerajaan. Ikuti upacara besar yang akan diadakan esok hari. Dengan begitu, kau bisa membersihkan namamu dari segala tuduhan." Permintaan itu tampak sederhana bagi sebagian orang, tetapi bagi Dewi Masitoh, itu adalah ujian besar. Mengikuti upacara tersebut berarti ia harus menyangkal keyakinannya sendiri. Ia tahu, menolak akan membuat dirinya semakin dicurigai, tetapi setuju berarti mengingkari prinsip hidup yang selama ini dipegang. Teguh, keheningan panjang menyelimuti aula. Semua mata menanti jawaban dari Dewi Masitoh. Waktu seolah berhenti, memberi tekanan luar biasa pada wanita sederhana itu. Namun, di dalam hatinya, ia berdoa sekali lagi, memohon kekuatan agar tetap teguh pada jalan yang benar. "Paduka Raja," ujar Dewi Masitoh dengan suara tenang. "Saya adalah pelayan Paduka, dan selama ini saya telah memberikan seluruh tenaga dan waktu saya untuk melayani Putri Paduka. Namun, ada satu hal yang tidak bisa saya lakukan, yaitu mengingkari keyakinan saya sendiri. Saya mohon maaf, tetapi saya tidak bisa mengikuti upacara tersebut." Jawaban itu membuat suasana aula menjadi riuh. Beberapa menteri tampak terkejut, sementara sebagian lainnya tersenyum sinis, seolah telah menantikan momen ini. Raja sendiri terdiam sejenak, tampak mempertimbangkan sesuatu yang berat. "Berani sekali kau menolak perintah Raja," ujar salah satu menteri dengan nada tinggi. "Ini adalah pembangkangan yang tak bisa dimaafkan." Namun, Dewi Masitoh tetap berdiri tegak. Meski tubuhnya terasa lemas, ia tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Baginya, ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang prinsip yang harus dipertahankan meski nyawa menjadi taruhannya.
Raja mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua orang diam. Suaranya yang berat terdengar di seluruh aula, "Masitoh, aku memberimu waktu sampai besok pagi. Jika kau tetap pada pendirianmu, kau akan menghadapi hukuman berat. Pergilah sekarang, dan pikirkan baik-baik apa yang akan kau lakukan." Dewi Masitoh menunduk hormat sebelum berbalik dan melangkah keluar dari aula. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi ada keteguhan dalam hatinya. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Keputusan yang diambil esok pagi akan menentukan segalanya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anaknya yang tak berdosa. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Dewi Masitoh kembali ke kamarnya dengan pikiran yang tak menentu. Ia sadar, badai besar yang dirasakannya tadi pagi benar-benar telah datang. Namun, ia juga tahu bahwa di balik setiap badai, selalu ada secercah harapan yang bisa membawa perubahan besar. Malam semakin larut, dan langit di atas istana tampak pekat tanpa satu pun bintang bersinar. Di kamar sempitnya, Dewi Masitoh duduk bersila di sudut ruangan, mendekap Malik yang sudah tertidur lelap. Tubuh mungil anak itu terasa hangat di pelukannya, namun hati Dewi Masitoh terasa dingin oleh kekhawatiran yang tak kunjung reda. Keputusan berat yang harus ia ambil esok pagi terus membayangi pikirannya. Apakah aku tega menyeret anakku dalam penderitaan ini? Pikirnya, ada sebersit rasa takut yang berusaha ia tolak. Namun, suara hatinya yang tegar segera mengingatkannya bahwa selama ini ia hidup bukan untuk tunduk pada manusia, melainkan untuk mengabdi kepada Tuhan yang ia percayai. Dewi Masitoh menatap wajah Malik yang polos dan damai. Ia tahu, keputusan apapun yang akan ia ambil besok akan memengaruhi nasib anaknya. Malik masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi Dewi Masitoh yakin bahwa suatu saat anaknya akan mengerti mengapa ibunya memilih jalan ini. Dengan penuh kasih, ia mengecup kening Malik, lalu berdiri perlahan, melangkah ke dekat jendela kecil yang menghadap ke taman istana. Hembusan angin malam yang dingin menerpa wajahnya, membawa aroma bunga yang tumbuh di sekitar taman. Dalam hening malam itu, Dewi Masitoh kembali berdoa. Kali ini bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anaknya, agar Malik selalu dilindungi dan diberi kekuatan untuk menghadapi dunia yang keras ini. Setiap kata yang ia ucapkan terasa berat, seolah mengandung seluruh beban hidupnya selama ini. Tiba-tiba, terdengar ketukan halus di pintu. Dewi Masitoh tertegun sejenak sebelum berjalan ke arah pintu dan membukanya perlahan. Di balik pintu berdiri putri raja, mengenakan jubah panjang berwarna biru tua. Wajahnya tampak pucat, tetapi matanya memancarkan kekhawatiran yang tulus. "Masitoh, aku mendengar apa yang terjadi di aula tadi," bisik sang putri dengan nada getir. "Aku tahu, mereka memaksamu untuk mengikuti upacara itu. Kau benar-benar tidak bisa melakukannya." Dewi Masitoh menatap putri raja dengan penuh hormat. Ia tahu, putri ini adalah satu-satunya orang di istana yang benar-benar peduli padanya. "Putri, terima kasih atas perhatianmu. Namun, keyakinan ini adalah bagian dari hidupku. Aku tidak bisa mengingkarinya, meskipun itu berarti aku harus menghadapi konsekuensi yang paling buruk." Putri raja terdiam sejenak, matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin menolong, tetapi ia tahu bahwa bahkan dirinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan keputusan raja. "Masitoh, aku tidak ingin kau celaka. Kau adalah satu-satunya orang yang selalu ada di sisiku selama ini. Aku akan berbicara dengan ayahku. Mungkin aku bisa membujuknya." "Jangan, putri," ujar Dewi Masitoh dengan lembut namun tegas. "Ini adalah pilihanku. Aku tidak ingin kau mengambil risiko demi diriku. Jika ini memang akhir dari jalan hidupku, maka aku akan menerimanya dengan lapang dada." Air mata mengalir di pipi sang putri. Ia merasa tidak berdaya menghadapi kenyataan ini. Dengan berat hati, ia mengangguk dan memeluk Dewi Masitoh untuk terakhir kalinya. "Jika kau membutuhkan sesuatu, panggil aku. Aku akan selalu ada untukmu," bisiknya sebelum akhirnya beranjak pergi dengan langkah gontai. Sepeninggal putri raja,
Dewi Masitoh kembali ke tempatnya berdoa. Ia menyadari bahwa malam ini mungkin adalah malam terakhir yang ia lalui bersama Malik. Pikiran itu membuat hatinya remuk, tetapi ia segera menepis segala keraguan. Dalam dirinya hanya ada satu tekad, tetap teguh hingga akhir. Di luar, angin malam terus berhembus lembut, membawa hawa dingin yang menyusup hingga ke dalam kamar. Namun, Dewi Masitoh merasa hangat. Hangat oleh keyakinan bahwa ia tidak sendiri. Di sudut ruangan yang remang-remang, ia menghabiskan sisa malam dengan berdoa dan memeluk anaknya erat-erat, seolah ingin menyimpan kenangan malam itu dalam hatinya selamanya. Saat fajar mulai menyingsing, cahaya keemasan perlahan masuk melalui celah-celah jendela. Dewi Masitoh menatap langit yang perlahan berubah warna, seolah alam pun bersiap menyaksikan apa yang akan terjadi. Suara ayam berkokok dari kejauhan menandai datangnya pagi, pagi yang mungkin menjadi penentu nasibnya. Waktunya telah tiba, bisik Dewi Masitoh pada dirinya sendiri. Ia menghela napas panjang, lalu dengan lembut membangunkan Malik yang masih terlelap. Anak itu membuka matanya perlahan, lalu tersenyum polos kepada ibunya. Dewi Masitoh membalas senyuman itu dengan hati yang terasa berat. "Malik, kita akan pergi ke aula istana," ucap Dewi Masitoh pelan. "Tetaplah di dekat ibu, dan apapun yang terjadi, jangan takut." Anak itu mengangguk tanpa memahami sepenuhnya apa yang dimaksud oleh ibunya. Dewi Masitoh merapikan pakaian Malik, kemudian menggenggam tangan mungil itu dengan erat. Bersama-sama, mereka melangkah keluar dari kamar menuju aula, di mana takdir besar menunggu mereka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bagaimana? Apakah Anda ingin saya melanjutkan ke bab selanjutnya? Bab 5, Ujian Iman di Depan Raja. Langit pagi masih berwarna kelabu saat Dewi Masitoh dan Malik tiba di depan aula istana. Udara dingin menusuk kulit, membuat suasana terasa semakin tegang. Di pelataran istana, prajurit berjajar rapi dengan wajah dingin, sementara para menteri dan bangsawan mulai berdatangan, siap menyaksikan apa yang akan terjadi. Desas-desus mengenai keberanian Dewi Masitoh menolak perintah raja sudah menyebar ke seluruh penjuru istana. Semua orang penasaran bagaimana akhir dari kisah ini. Dewi Masitoh menggenggam tangan Malik dengan erat, seolah ingin menyampaikan kekuatan tanpa kata. Malik menatap ibunya dengan polos, tidak memahami bahwa di hadapan mereka terbentang jurang antara hidup dan mati. Langkah demi langkah, Dewi Masitoh memasuki aula yang dipenuhi orang-orang penting kerajaan. Di ujung aula, raja duduk di singgasananya dengan sorot mata tajam, ditemani menteri-menteri kepercayaannya. Ketika Dewi Masitoh berdiri di hadapan raja, suasana menjadi hening. Semua menanti keputusan apa yang akan diambil oleh wanita itu. Raja mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Dengan suara berat, ia membuka percakapan. "Masitoh," ujar raja perlahan, "aku memberimu waktu semalaman untuk berpikir. Sekarang, aku ingin mendengar jawabanmu. Apakah kau sudah mempertimbangkan kembali keputusanmu? Apakah kau akan mengikuti upacara kerajaan, atau tetap bertahan pada keyakinan yang membuatmu dicurigai?" Suara raja yang tegas itu bergema di seluruh ruangan, menambah tekanan pada suasana. Semua mata tertuju pada Dewi Masitoh, menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Malik memandang ibunya dengan bingung, tetapi Dewi Masitoh hanya tersenyum lembut ke arahnya sebelum menatap raja dengan penuh keberanian. "Paduka Raja," ucap Dewi Masitoh dengan suara jernih, "saya telah memikirkan semuanya. Saya sadar, mengikuti keyakinan ini mungkin akan membawa saya pada hukuman yang berat. Namun, iman saya bukanlah sesuatu yang bisa saya tukarkan demi keselamatan diri." Beberapa bangsawan saling berbisik, terkejut dengan jawaban yang begitu tegas. Raja menyipitkan matanya, jelas terlihat bahwa kesabarannya mulai menipis. "Masitoh," ujarnya dengan nada yang lebih dingin, "kau sadar apa yang kau hadapi sekarang? Menolak mengikuti perintah raja berarti pengkhianatan terhadap kerajaan." Dewi Masitoh tetap berdiri tegak. "Paduka, saya selalu setia melayani Putri Paduka dan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya.
Namun, keyakinan adalah urusan hati, dan saya tidak bisa mengkhianati hati saya sendiri. Jika mempertahankan iman dianggap sebagai pengkhianatan, maka saya terima segala konsekuensinya." Jawaban itu membuat aula istana gempar. Para menteri saling berpandangan, sementara beberapa prajurit tampak tegang. Bagi mereka, menentang perintah raja adalah pelanggaran berat yang tak bisa dimaafkan. Raja menatap Dewi Masitoh dengan tatapan dingin selama beberapa saat sebelum akhirnya memberi perintah, "Tangkap dia. Bawa dia ke halaman utama. Jika ia memilih mati demi keyakinannya, maka biarlah ia mati sebagai contoh bagi siapapun yang berani melawan perintah kerajaan." Dua prajurit segera maju dan menangkap Dewi Masitoh. Malik yang melihat ibunya dibawa pergi mulai menangis ketakutan. "Ibu, jangan bawa ibuku!" teriaknya dengan suara melengking. Namun, Dewi Masitoh segera menunduk dan memeluk anaknya erat-erat. "Malik, dengarkan ibu," bisiknya pelan, "apapun yang terjadi, jangan takut. Tetaplah tegar, dan percayalah, Tuhan selalu bersama kita." Malik menangis terseduh-seduh, tetapi ia mengangguk perlahan, mencoba memahami kata-kata ibunya yang penuh kasih. Dengan langkah mantap, Dewi Masitoh berjalan menuju halaman utama, diikuti kerumunan orang yang ingin menyaksikan akhir dari drama ini. Di tengah halaman, sebuah kuali besar berisi minyak mendidih telah disiapkan. Asap hitam mengepul ke udara, membawa aroma tajam yang menusuk hidung. Pemandangan itu membuat sebagian orang bergidik ngeri, tetapi Dewi Masitoh tetap melangkah tanpa gentar. Setibanya di depan kuali, seorang menteri maju dan berkata dengan nada sinis, "Ini kesempatan terakhirmu, Masitoh. Jika kau bersedia mengikuti upacara, kami akan membebaskanmu. Jika tidak, kau akan mati bersama anakmu." Suasana menjadi hening. Semua menunggu jawaban terakhir dari Dewi Masitoh. Dengan penuh keyakinan, Dewi Masitoh memandang kuali besar di depannya, lalu menoleh ke arah Malik yang masih digendongnya. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah akhir dari segalanya, tetapi ia juga tahu bahwa mempertahankan iman lebih berharga daripada hidup itu sendiri. "Keyakinan adalah sesuatu yang lebih berharga dari nyawa," ucap Dewi Masitoh dengan suara lantang. "Jika mempertahankan iman berarti mati, maka biarlah kami mati dalam keyakinan kami." Tanpa ragu, ia melangkah maju, mendekati kuali besar itu. Malik menggenggam erat leher ibunya, meski tak sepenuhnya mengerti apa yang akan terjadi. Beberapa orang menahan napas, sementara yang lain menutup mata, tak sanggup melihat pemandangan mengerikan yang akan terjadi. Saat Dewi Masitoh bersiap untuk menghadapi ajalnya, tiba-tiba langit yang semula kelabu berubah menjadi cerah. Cahaya terang muncul dari arah timur, menyinari halaman istana dengan pancaran yang luar biasa. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, seolah alam ikut bersaksi atas apa yang akan terjadi. Orang-orang yang semula mencibir Dewi Masitoh kini mulai ketakutan. Beberapa dari mereka mundur perlahan, merasa bahwa ada kekuatan tak kasat mata yang sedang bekerja. Raja sendiri tampak terkejut melihat fenomena aneh ini, tetapi ia tetap memerintahkan prajurit untuk melanjutkan eksekusi. Namun, sebelum prajurit sempat bergerak, bau harum semerbak tiba-tiba memenuhi udara. Bau itu begitu kuat dan menyenangkan, membuat semua orang yang ada di sana terpana. Beberapa menteri terdiam, sementara para bangsawan saling berpandangan dengan wajah bingung. "Apa yang terjadi?" bisik salah satu prajurit dengan suara bergetar. Dewi Masitoh tetap berdiri teguh, memeluk Malik erat-erat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keajaiban ini adalah jawaban atas doanya selama ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menatap langit dengan penuh syukur, yakin bahwa Tuhan sedang bersamanya. Seluruh halaman istana terdiam membeku. Aroma harum yang tiba-tiba memenuhi udara membuat semua yang hadir merasa ada sesuatu yang luar biasa tengah terjadi. Raja yang semula tampak penuh amarah kini berdiri terpaku, sementara prajurit yang memegang tombak di sisi Dewi Masitoh tampak gemetar, ragu melanjutkan perintah eksekusi. Dewi Masitoh berdiri tegak dengan penuh keyakinan. Hatinya begitu tenang,
seolah ia telah menyerahkan sepenuhnya hidup dan matinya kepada Sang Pencipta. Malik, yang berada dalam gendongannya, perlahan berhenti menangis. Wajah mungilnya yang semula ketakutan berubah tenang, seolah ia pun merasakan kedamaian yang luar biasa. Tiba-tiba, langit yang tadi cerah memancarkan cahaya lebih terang, membuat semua orang menengadah dengan heran. Cahaya itu seolah mengelilingi tubuh Dewi Masitoh dan Malik, membentuk lingkaran sinar yang perlahan-lahan semakin kuat. Beberapa orang berseru ketakutan, mengira bahwa ini adalah pertanda murka dari langit atas ketidakadilan yang akan dilakukan. "Paduka Raja!" seru salah satu menteri dengan suara bergetar. "Lihat apa yang terjadi. Ini bukan hal biasa. Mungkin ini adalah pertanda dari dewa-dewa yang marah." Raja yang semula keras hati mulai merasa ragu. Ia tidak terbiasa menghadapi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Selama ini, ia adalah penguasa mutlak yang tidak pernah dihadapkan pada situasi di luar kendalinya. Namun kini, di hadapannya berdiri seorang wanita sederhana, yang dalam kematian pun tampak begitu agung. "Paduka, mungkin kita perlu mempertimbangkan kembali keputusan ini," bisik seorang penasihat tua yang berdiri di samping raja. "Bau harum ini, cahaya yang muncul tiba-tiba, semua ini adalah tanda yang tidak bisa diabaikan." Raja terdiam, sorot matanya yang tajam perlahan berubah menjadi bimbang. Namun sebelum ia sempat berbicara, suara lantang Dewi Masitoh memecah keheningan. "Paduka Raja, aku tidak memohon belas kasihan. Aku tidak meminta hidupku diselamatkan. Aku hanya berharap Paduka memahami bahwa iman seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dihancurkan oleh kekuasaan. Jika Paduka menghendaki aku mati, maka biarlah aku mati dalam keadaan teguh memegang keyakinanku." Kata-kata Dewi Masitoh yang tegas dan penuh keberanian membuat semua orang di sana tersentuh. Beberapa wanita bangsawan yang berada di tepi halaman mulai menangis, terharu melihat keteguhan seorang ibu yang rela menghadapi maut demi mempertahankan apa yang ia yakini benar. Tiba-tiba, terdengar suara dari arah gerbang istana. Seorang lelaki tua berpakaian lusuh berlari tergopoh-gopoh, membawa sebuah surat yang disegel dengan lilin merah. Ia diterima oleh seorang prajurit, yang segera menyerahkan surat itu kepada raja. Raja membuka surat tersebut dengan alis berkerut. Begitu ia membaca isi surat itu, wajahnya berubah drastis. Ia tampak terkejut, kemudian menghela napas panjang sebelum akhirnya menatap Dewi Masitoh dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Masitoh," ujar raja dengan suara yang lebih tenang, "kau beruntung. Baru saja aku menerima kabar dari seorang petinggi istana kerajaan tetangga. Mereka mengagumi keberanianmu dan memintaku membatalkan hukumanmu. Mereka berkata, jika aku melanjutkan eksekusi ini, kerajaan kita akan kehilangan reputasi sebagai penguasa yang bijak." Mendengar hal itu, bisikan dan gumaman kembali memenuhi halaman. Sebagian merasa lega, sementara yang lain masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun bagi Dewi Masitoh, ini adalah jawaban dari doa-doanya yang tidak henti ia panjatkan semalaman. "Terima kasih, Paduka, atas kemurahan hati Paduka," ucap Dewi Masitoh dengan suara bergetar. Ia membungkuk hormat, namun dalam hatinya, ia tahu bahwa yang menyelamatkannya bukanlah surat itu semata, melainkan kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Raja mengangguk pelan, lalu memberi isyarat kepada prajurit agar membawa Dewi Masitoh dan Malik kembali ke tempat mereka. Semua orang yang hadir perlahan membubarkan diri, meninggalkan halaman dengan perasaan campur aduk. Namun satu hal yang pasti, hari itu mereka menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidup mereka, seorang wanita sederhana yang dengan keberaniannya mampu mengguncang hati sang raja. Saat kembali ke kamarnya, Dewi Masitoh memeluk Malik erat-erat. Air mata haru mengalir di pipinya. "Tuhan, terima kasih. Engkau telah menunjukkan kekuatanmu di hadapan semua orang." Malik hanya tersenyum, meski ia belum sepenuhnya mengerti apa yang telah terjadi. Malam itu, langit kembali cerah, dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. Aroma harum yang semerbak masih tersisa di halaman istana,
menjadi tanda bahwa keajaiban memang benar-benar telah terjadi. Setelah kejadian yang mengguncang istana, Dewi Masitoh kembali menjalani hari-harinya dengan lebih waspada. Meskipun raja telah membatalkan hukuman mati, ia tahu bahwa bahaya belum sepenuhnya berlalu. Banyak pihak yang tidak senang dengan keputusannya mempertahankan iman, termasuk beberapa menteri yang merasa dirinya telah mempermalukan kerajaan di depan khalayak. Di sudut kamar sederhana yang disediakan untuknya dan Malik, Dewi Masitoh memandang putranya yang tertidur lelap. Wajah mungil itu tampak damai, seolah tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan maut beberapa waktu lalu. Dewi Masitoh mengelus lembut rambut anaknya, sementara pikirannya dipenuhi kegelisahan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisik Dewi Masitoh dalam hati. Meski ia berhasil melewati ujian berat itu, ia sadar masih ada ancaman yang mengintai. Ia tidak mengkhawatirkan dirinya, tetapi Malik. Baginya, keselamatan putranya jauh lebih penting daripada apapun. Keesokan paginya, kabar tentang kejadian di istana menyebar ke seluruh penjuru negeri. Rakyat jelata membicarakan keberanian Dewi Masitoh dengan penuh kagum. Banyak yang merasa terinspirasi oleh keteguhannya, sementara sebagian lainnya mulai bertanya-tanya, apakah kerajaan benar-benar mampu menekan iman seseorang dengan kekuasaan. Di sisi lain, di balik dinding-dinding istana yang megah, sebuah rencana licik mulai dirancang. Menteri utama, yang merasa dirinya dipermalukan oleh keberanian Dewi Masitoh, tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang wanita sederhana mampu menggoyahkan kewibawaan kerajaan. Ia mengumpulkan beberapa bangsawan yang sepaham dengannya untuk membahas langkah selanjutnya. Kita tidak bisa membiarkan wanita itu tetap hidup, ujar Menteri Utama dengan nada tajam. Keberadaannya adalah ancaman bagi kekuasaan raja. Jika kita membiarkan orang-orang terinspirasi oleh keberaniannya, mereka akan mulai mempertanyakan otoritas kerajaan. Tapi bagaimana caranya? Tanya seorang bangsawan dengan nada ragu. Raja sendiri yang memerintahkan pembatalan hukuman. Jika kita bertindak tanpa sepengetahuannya, itu bisa dianggap pemberontakan. Menteri Utama tersenyum tipis, penuh perhitungan. Kita tidak perlu bertindak langsung. Ada banyak cara untuk menyingkirkan seseorang tanpa meninggalkan jejak. Kita hanya perlu waktu dan orang yang tepat untuk melakukannya. Sementara itu, di tempat lain, Dewi Masitoh merasa ada sesuatu yang tidak beres. Nalurinya sebagai seorang ibu membuatnya lebih peka terhadap bahaya yang mengintai. Ia memutuskan untuk bertemu dengan salah satu pelayan istana yang ia percaya, seorang wanita tua bernama Siti yang telah lama mengenalnya. "Bu Siti, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya," ujar Dewi Masitoh dengan nada pelan. "Saya merasa tidak aman berada di sini. Apa ibu mendengar sesuatu dari para pelayan lain?" Siti menghela napas panjang. "Benar, Masitoh. Saya mendengar kabar bahwa ada beberapa menteri yang merasa terhina oleh keputusan raja. Mereka menganggapmu sebagai ancaman. Kau harus berhati-hati." Dewi Masitoh mengangguk, meski hatinya semakin diliputi kecemasan. Ia tahu, bertahan di istana hanya akan memperbesar risiko bagi dirinya dan Malik. Namun pergi begitu saja bukanlah hal yang mudah. Ia harus menemukan cara untuk melindungi putranya tanpa menimbulkan kecurigaan. Malam harinya, Dewi Masitoh duduk di tepi tempat tidur sambil memikirkan rencana. Ia tahu, jika tetap tinggal di istana, cepat atau lambat ia dan Malik akan menjadi korban dari ambisi para pejabat licik. Satu-satunya cara adalah melarikan diri ke tempat yang jauh, di mana mereka bisa hidup dengan tenang tanpa ancaman. Namun bagaimana ia bisa keluar dari istana yang dijaga ketat tanpa menarik perhatian? Tepat saat pikiran itu melintas di benaknya, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Dewi Masitoh segera berdiri dan membuka pintu dengan hati-hati. Di sana berdiri Siti, membawa sebuah kantong kecil berisi bekal makanan dan beberapa helai pakaian. "Masitoh, aku tahu kau ingin pergi dari sini," bisik Siti dengan suara penuh kekhawatiran. "Ini bekal untukmu dan Malik. Aku akan membantumu keluar dari istana melalui jalan rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang."
Air mata mengalir di pipi Dewi Masitoh. Bu Siti, terima kasih. Aku tak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Tidak perlu berterima kasih, jawab Siti dengan senyum lembut. Aku hanya ingin kau dan Malik selamat. Ingat, jalan ini hanya bisa kau tempuh di malam hari. Begitu keluar dari istana, pergilah sejauh mungkin dan jangan kembali. Dengan hati yang penuh haru, Dewi Masitoh menggenggam tangan Siti erat-erat. Ia tahu, malam itu adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan diri. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera membangunkan Malik dan bersiap untuk melarikan diri dari tempat yang selama ini menjadi penjara baginya. Di tengah kegelapan malam, dengan hanya diterangi cahaya rembulan, Dewi Masitoh dan Malik menyusuri lorong-lorong rahasia yang penuh debu dan sarang laba-laba. Hati mereka berdebar kencang setiap kali mendengar langkah prajurit yang berpatroli di kejauhan. Namun dengan bimbingan Siti, mereka berhasil mencapai gerbang belakang istana yang jarang dijaga. Ketika mereka akhirnya berhasil keluar dari istana, Dewi Masitoh menghela napas lega. Udara malam yang dingin terasa seperti hembusan kebebasan yang telah lama dirindukannya. Ia menatap Malik yang menggenggam tangannya erat-erat, lalu menoleh ke arah Siti yang masih berdiri di balik gerbang. Doakan kami, Bu Siti, ujar Dewi Masitoh dengan suara penuh haru. Pergilah, dan tetaplah kuat. Tuhan pasti melindungimu, balas Siti sebelum menutup kembali gerbang rahasia itu. Dengan langkah mantap, Dewi Masitoh dan Malik mulai berjalan menjauh dari istana, meninggalkan segala kenangan pahit di belakang mereka. Namun ia tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Di luar sana, bahaya yang lebih besar mungkin telah menanti. Udara dingin malam menelusup ke tulang, namun Dewi Masitoh terus melangkah dengan hati-hati, menggenggam tangan Malik yang mulai lelah. Mereka berjalan menyusuri hutan gelap yang tak berujung, hanya diterangi sinar rembulan redup yang mengintip di balik pepohonan. Sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya Dewi Masitoh memanjatkan doa dalam hati, berharap Tuhan senantiasa melindungi mereka dari segala mara bahaya. Apa kita sudah hampir sampai, Ibu? Tanya Malik dengan suara lemah. Wajahnya tampak pucat, tubuh mungilnya mulai gemetar menahan dingin. Dewi Masitoh berhenti sejenak, berlutut, dan memeluk Malik erat-erat. Sebentar lagi, sayang, kita akan menemukan tempat untuk beristirahat. Bertahanlah. Dengan lembut, ia menyeka keringat dingin di dahi anaknya, berusaha menenangkan meski hatinya sendiri dipenuhi kegelisahan. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah gua kecil di kaki bukit. Dewi Masitoh segera membawa Malik masuk dan membaringkannya di atas kain tipis yang dibawanya. Meski tempat itu gelap dan dingin, setidaknya mereka bisa berlindung dari angin malam yang menusuk. Malam terus beranjak, sunyi hanya dipecahkan oleh suara jangkrik dan lolongan serigala di kejauhan. Dewi Masitoh duduk di dekat pintu gua, matanya terus mengawasi setiap gerakan di luar. Ia tahu, sekalipun mereka telah berhasil keluar dari istana, ancaman belum sepenuhnya hilang. Orang-orang yang mengincar nyawanya pasti tidak akan tinggal diam. Pikiran itu terbukti benar. Di tempat lain, Menteri Utama yang tak terima dengan pelarian Dewi Masitoh telah mengirim sekelompok prajurit bayaran untuk mengejarnya. Mereka diperintahkan untuk menangkap atau membunuhnya jika diperlukan, dengan imbalan yang sangat besar. Pastikan tidak ada seorang pun yang mengetahui misi ini, ujar Menteri Utama dingin kepada pemimpin pasukan bayaran. Aku ingin masalah ini selesai sebelum fajar menyingsing. Di dalam gua, Dewi Masitoh tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ia segera membangunkan Malik yang masih tertidur lelap. Malik, kita harus pergi sekarang. Bahaya sudah dekat. Malik yang baru saja terbangun hanya bisa mengangguk, meski tubuhnya terasa sangat lelah. Dewi Masitoh menggendongnya dan keluar dari gua dengan langkah cepat. Mereka menyusuri jalan setapak berbatu yang menurun tajam, berharap bisa menemukan jalan menuju desa terdekat sebelum fajar. Namun belum jauh mereka melangkah, terdengar suara derap kaki kuda di belakang mereka. Dewi Masitoh mempercepat langkahnya, berusaha menahan rasa takut yang mulai merayapi hatinya. Ia tahu, jika tertangkap,
tidak ada lagi harapan bagi mereka. Berdua, cepat, mereka ada di depan. Terdengar teriakan salah satu prajurit bayaran yang semakin mendekat. Dalam situasi genting itu, Dewi Masitoh melihat sebuah jurang yang cukup dalam di sisi jalan. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk menuruni lereng curam itu, berharap bisa menghilang dari pandangan para pengejarnya. Dengan hati-hati, ia melangkah turun sambil memegangi Malik erat-erat. Setiap langkah terasa berat, namun ia tidak boleh berhenti. "Jangan lepaskan ibu, ya, nak," bisik Dewi Masitoh dengan suara gemetar. Malik mengangguk patuh, meski wajahnya dipenuhi ketakutan. Saat mereka hampir mencapai dasar jurang, sebuah batu besar yang diinjak Dewi Masitoh tergelincir, membuatnya kehilangan keseimbangan. Tubuh mereka terjatuh dan berguling-guling hingga akhirnya terhenti di dekat sebuah sungai kecil. Dewi Masitoh berusaha bangkit meski seluruh tubuhnya terasa sakit. Ia memeriksa Malik, memastikan putranya tidak terluka parah. "Ibu baik-baik saja?" tanya Malik dengan suara lirih. Meski tubuhnya lemah, ia tetap berusaha tegar. Dewi Masitoh tersenyum tipis, menahan air mata yang hampir tumpah. "Ibu baik-baik saja, sayang. Kita harus terus berjalan." Tanpa memedulikan rasa sakit yang menjalari tubuhnya, Dewi Masitoh kembali menggendong Malik dan menyusuri tepi sungai. Air sungai yang dingin membasahi kakinya, namun ia tidak peduli. Satu-satunya tujuan di pikirannya adalah membawa Malik ke tempat yang aman. Sementara itu, para prajurit bayaran yang mengejar mereka tiba di tepi jurang. Salah satu dari mereka menatap ke bawah dengan ragu. Sepertinya mereka jatuh ke jurang ini. "Cari di sekitar sungai. Mereka mungkin masih hidup," perintah pemimpin pasukan dengan nada tegas. Dengan langkah hati-hati, para prajurit mulai menuruni jurang, mengikuti jejak Dewi Masitoh dan Malik. Waktu terus berjalan, dan jarak antara mereka semakin dekat. Di tepi sungai, Dewi Masitoh mulai merasa kelelahan. Kakinya yang terluka terasa semakin berat untuk melangkah. Namun ia tidak boleh menyerah. Baginya, hidup Malik adalah segalanya. Jika harus mengorbankan nyawanya demi putranya, ia akan melakukannya tanpa ragu. Akhirnya, mereka tiba di sebuah dataran yang cukup luas, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi. Dewi Masitoh menurunkan Malik dan beristirahat sejenak. Namun sebelum ia sempat menghela napas lega, terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. "Dewi Masitoh, menyerahlah, kau tidak akan bisa lari lagi." Suara pemimpin pasukan bergema, membuat bulu kuduk Dewi Masitoh meremang. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Dewi Masitoh berdiri di depan Malik, melindungi putranya dengan tubuhnya sendiri. "Aku tidak akan menyerah," serunya lantang, meski suaranya bergetar. Para prajurit mulai mendekat, mengangkat senjata mereka. Namun tiba-tiba, langit yang semula gelap berubah terang, diiringi dengan aroma harum yang sama seperti di istana. Cahaya lembut menyelimuti tubuh Dewi Masitoh dan Malik, membuat para prajurit terhenti, takjub oleh keajaiban yang kembali terjadi. Ini mustahil," gumam salah satu prajurit dengan wajah pucat. Dewi Masitoh memejamkan matanya, menyerahkan sepenuhnya nasib mereka kepada Tuhan. Ia percaya, apapun yang terjadi, mereka akan dilindungi oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuasaan manusia. Tanda hubung. Bagaimana? Apakah Anda ingin cerita ini dilanjutkan ke bab terakhir? Bab 9, Keajaiban di Tengah Pengorbanan. Para prajurit bayaran terpaku di tempat mereka berdiri. Cahaya lembut yang menyelimuti tubuh Dewi Masitoh dan Malik semakin terang, menebarkan aroma harum semerbak yang begitu menenangkan. Langit malam yang tadinya kelam perlahan berubah, seolah menyambut suatu keajaiban besar. Pemimpin pasukan melangkah mundur dengan wajah penuh ketakutan. "Apa ini? Kekuatan dari Tuhan," gumamnya. Dengan suara gemetar, mereka, yang semula datang dengan niat menghabisi nyawa ibu dan anak itu, kini merasa gentar menghadapi sesuatu yang jauh melampaui nalar manusia. Dewi Masitoh berdiri tegar di tempatnya, memeluk Malik yang mulai menangis karena bingung melihat suasana mencekam di sekitarnya.
Meski rasa takut masih menguasai hatinya, ia tetap bertahan, meyakini bahwa pertolongan akan datang dari Sang Maha Kuasa. Ia tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi, tetapi keajaiban ini memberinya kekuatan baru untuk melindungi anaknya. Tiba-tiba, suara deru angin kencang terdengar, diikuti oleh gemerisik dedaunan yang berterbangan di udara. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul di tengah kerumunan prajurit, membawa tongkat kayu panjang yang tampak bercahaya di ujungnya. Wajahnya bersinar penuh wibawa, dan tatapannya tajam menusuk ke arah pemimpin pasukan. "Berhenti, jangan lukai mereka," seru lelaki tua itu dengan suara lantang yang menggema di seluruh hutan. Para prajurit tertegun, sebagian bahkan jatuh berlutut karena merasakan aura luar biasa dari sosok tersebut. Pemimpin pasukan yang masih diliputi ketakutan mencoba mengumpulkan keberaniannya. "Siapa kau? Apa hakmu menghentikan kami?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Lelaki tua itu menatapnya tajam sebelum menjawab, "Aku adalah penjaga negeri ini, pelindung dari segala ketidakadilan. Kalian mengangkat senjata atas perintah manusia, tetapi aku datang atas perintah Tuhan yang sejati." Suaranya bergema, membuat semua yang mendengarnya merasa kecil dan tak berdaya. Melihat keadaan semakin genting, Dewi Masitoh maju selangkah dengan hati-hati. "Siapakah Anda, wahai orang tua yang mulia?" tanyanya lembut, namun penuh rasa ingin tahu. Lelaki tua itu menoleh padanya dan tersenyum samar. "Aku adalah hamba Tuhan yang diutus untuk menyelamatkanmu dan anakmu, Dewi Masitoh. Keteguhan imanmu telah sampai ke langit, dan inilah waktunya bagimu menerima perlindungan yang sejati." Mendengar hal itu, air mata mengalir di pipi Dewi Masitoh. Ia merasa segala beban yang selama ini menyesakkan dadanya perlahan-lahan luruh. Dengan penuh rasa syukur, ia berlutut sambil memeluk Malik erat-erat. "Terima kasih, Tuhan, atas segala pertolonganmu," bisiknya lirih. Namun, pemimpin pasukan yang dipenuhi rasa iri dan marah tidak tinggal diam. Dengan nekat, ia menghunus pedangnya dan mengarahkan serangan ke Dewi Masitoh. "Tidak ada yang bisa menghentikanku," teriaknya penuh emosi. Sebelum pedang itu sempat mengenai Dewi Masitoh, kilatan cahaya terang menyambar dari tongkat lelaki tua tersebut. Pemimpin pasukan terlempar jauh, jatuh tak sadarkan diri. Para prajurit lainnya yang melihat kejadian itu semakin gentar. Mereka meletakkan senjata mereka di tanah dan berlutut tanpa perlawanan. "Pergilah, kembalilah ke jalan yang benar," ujar lelaki tua itu dengan nada tegas namun penuh belas kasih. "Jangan pernah lagi mengangkat senjata untuk menindas yang lemah, atau kau akan menghadapi murka yang lebih besar." Tanpa berpikir dua kali, para prajurit segera bangkit dan membawa pemimpin mereka yang pingsan. Mereka berlari menjauh, meninggalkan hutan tanpa menoleh sedikit pun. Setelah mereka pergi, lelaki tua itu menoleh ke arah Dewi Masitoh dan Malik. "Sekarang kalian aman, tetapi perjalanan kalian belum selesai. Pergilah ke sebuah desa di seberang hutan ini. Di sana, kalian akan menemukan tempat yang penuh kedamaian." Dewi Masitoh mengangguk penuh rasa hormat. "Kami akan mengikuti nasihatmu. Terima kasih atas semua pertolonganmu." Lelaki tua itu tersenyum sebelum perlahan menghilang di balik kilauan cahaya. Aroma harum semerbak kembali memenuhi udara, membuat Dewi Masitoh dan Malik merasa tenang. Dengan langkah perlahan, mereka melanjutkan perjalanan menuju desa yang disebutkan. Saat mereka tiba di desa tersebut, para penduduk menyambut mereka dengan hangat. Tidak ada yang mengetahui siapa mereka sebenarnya, namun keramahan penduduk membuat Dewi Masitoh yakin bahwa inilah tempat yang dimaksud sebagai perlindungan terakhir mereka. Di desa itu, Dewi Masitoh dan Malik memulai kehidupan baru. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu yang penuh kasih, mengajarkan Malik tentang iman, ketulusan, dan keberanian. Meski luka di tubuhnya perlahan sembuh, kenangan tentang perjuangannya tetap terukir abadi di hatinya. Tahun demi tahun berlalu, Malik tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan bijaksana, mewarisi keteguhan iman ibunya. Suatu hari, saat Malik mengunjungi makam ibunya yang telah tiada, ia mencium aroma harum semerbak yang begitu khas.
Ia tahu, meski raganya telah kembali ke bumi, roh ibunya tetap hidup dalam setiap kebaikan yang diwariskannya. Dengan mata berkaca-kaca, Malik berdoa di depan makam itu. Terima kasih, Ibu, atas semua pengorbanan dan cinta yang kau berikan. Aku akan melanjutkan perjuanganmu, menjaga iman dan kebaikan di dunia ini. Tamat.